Pada suatu malam yang hening, di sebuah desa kecil di Persia, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak dikenal sebagai Abu Nawas. Tangisannya memecah keheningan, membawa kebahagiaan sekaligus harapan bagi keluarganya. "Anakku, semoga kau tumbuh menjadi orang yang bijak dan membawa kebahagiaan bagi banyak orang," bisik ibunya sambil menatap bayi mungil di pelukannya. Abu Nawas dilahirkan dengan nama lengkap Abu Al-Nuwas Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ayahnya, Hani, adalah seorang tentara Arab, sementara ibunya adalah seorang wanita Persia. Sejak kecil, Abu Nawas hidup dalam perpaduan dua budaya yang memperkaya pandangannya terhadap kehidupan. "Bu, kenapa ayah selalu bepergian jauh?" tanya Abu kecil suatu hari. Ibunya hanya tersenyum sambil mengelus rambutnya. "Ayahmu adalah seorang pejuang, Nak. Dia berjuang untuk menjaga kita semua," jawab ibunya dengan lembut. Namun, jauh di dalam hatinya, sang ibu merindukan suaminya yang sering pergi berperang. Seiring waktu berlalu, Abu Nawas tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. "Aku ingin tahu semua hal di dunia ini, Bu," ujarnya dengan mata berbinar. Ibunya tertawa kecil. "Maka belajarlah, Nak. Dunia ini luas, dan ilmu adalah cahaya yang akan menuntunmu." Namun, kehidupan Abu Nawas berubah drastis saat ayahnya gugur di medan perang. Kehilangan itu membuat ibunya harus bekerja keras untuk menghidupi mereka berdua. "Kita harus kuat, Nak. Hidup harus terus berjalan," kata ibunya, berusaha tegar di hadapan Abu Nawas yang masih kecil. Kepergian sang ayah menjadi awal perjalanan Abu Nawas dalam mencari jati diri. Ia mulai belajar dari para ulama, penyair, dan pedagang yang ditemuinya di pasar. "Ilmu itu bisa datang dari mana saja," kata seorang pedagang tua yang sering berbagi cerita dengannya. Di usia remaja, Abu Nawas menunjukkan bakat luar biasa dalam sastra dan puisi. Ia sering menggubah syair yang membuat orang tertawa dan terharu sekaligus. "Anak ini akan menjadi penyair besar suatu hari nanti," bisik seorang guru kepada rekannya. Namun, hidup Abu Nawas tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya ia harus tidur di bawah langit malam karena tak memiliki uang untuk pulang. "Malam ini bintang adalah selimutku, dan angin adalah temanku," ujarnya sambil tertawa, mencoba menertawakan nasib. Ketekunan dan kecerdasannya membuat Abu Nawas akhirnya dikenal oleh para pejabat istana. Suatu hari, ia diundang untuk menghadiri perjamuan kerajaan. "Apakah aku akan membuat raja tertawa atau menangis malam ini?" gumamnya sambil melangkah ke istana dengan pakaian sederhana. Di hadapan Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas menunjukkan kepiawaiannya dalam berpuisi dan berbicara. "Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Aku belum pernah mendengar kata-kata seindah ini," puji sang raja. Sejak saat itu, Abu Nawas sering menjadi tamu kehormatan di istana. Meski sudah menjadi orang dekat raja, Abu Nawas tidak pernah melupakan asal-usulnya. "Aku ini hanya anak desa yang kebetulan punya mulut yang tak bisa diam," katanya setiap kali orang memujinya. Di balik kecerdasannya, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang yang tak segan-segan melawan ketidakadilan. Suatu hari, ia berdiri di hadapan seorang pejabat yang korup. "Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, meski kau berusaha menutupinya dengan emas,"
katanya lantang. Sikap berani ini sering membuatnya mendapat masalah. "Abu, kapan kau akan belajar untuk lebih berhati-hati?" tanya seorang sahabatnya. Abu Nawas hanya tertawa. Hati-hati itu perlu, tapi kejujuran lebih penting. Dalam perjalanannya, Abu Nawas juga menemukan cinta. Seorang gadis desa menarik perhatiannya dengan senyum lembut dan ketulusan hatinya. "Kau tahu, senyummu lebih indah dari semua puisi yang pernah kutulis," ujar Abu Nawas dengan malu-malu. Pernikahannya membawa kebahagiaan baru dalam hidupnya. Dari pernikahan itu, lahirlah anak-anak yang menjadi penerus keturunannya. "Semoga mereka tumbuh menjadi orang yang lebih baik dariku," harapnya dalam hati. Namun, takdir berkata lain. Abu Nawas harus menghadapi ujian demi ujian dalam hidupnya. "Hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah," gumamnya sambil menatap langit malam. Meski begitu, Abu Nawas selalu percaya bahwa setiap kesulitan adalah pelajaran. "Dari setiap kesedihan, selalu ada pelajaran yang bisa diambil," ujarnya kepada anak-anaknya. Abu Nawas berjalan di sepanjang pasar Baghdad dengan langkah ringan. Di setiap sudut, orang-orang menyapanya dengan senyum. Meski ia sering bertingkah lucu dan nyentrik, banyak yang tahu bahwa Abu Nawas memiliki hati yang lembut dan pikiran yang tajam. Pada suatu siang, ketika matahari bersinar terik, seorang pengemis tua duduk di tepi jalan, mengulurkan tangan dengan wajah penuh harap. Abu Nawas berhenti dan menatapnya sejenak. "Mengapa kau mengemis di hari yang secerah ini, Pak Tua?" tanyanya. "Tak ada pilihan lain, Nak. Aku lapar dan tak punya uang," jawab pengemis itu lirih. Abu Nawas merogoh kantongnya dan mengeluarkan satu keping perak. "Ambillah ini, tapi dengan satu syarat," katanya sambil tersenyum. "Apa syaratnya, Tuan?" tanya pengemis itu penasaran. "Kau harus tertawa sebelum menerima uang ini. Dunia ini sudah cukup berat, mari kita buat lebih ringan dengan tawa," ujar Abu Nawas. Pengemis itu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Suaranya memenuhi pasar, membuat orang-orang di sekitarnya ikut tertawa tanpa alasan yang jelas. Abu Nawas ikut tertawa. "Nah, begitulah seharusnya. Hidup ini memang keras, tapi kita bisa memilih untuk menertawakannya," katanya sambil menyerahkan keping perak itu. Hari itu, Abu Nawas merasa ringan. Terkadang, kebaikan sekecil apapun bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Namun, tidak semua orang menyukai tingkah laku Abu Nawas. Di istana, beberapa menteri merasa terganggu dengan kehadirannya yang seringkali mematahkan rencana mereka dengan kecerdikannya. "Raja terlalu memanjakannya," bisik salah satu menteri. "Kita harus membuat Abu Nawas jera." Suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah serius. "Abu Nawas, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku," ujar raja. "Perintah Baginda adalah kewajiban bagi hamba," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kau harus membawa harimau dari hutan tanpa menggunakan senjata," kata raja. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, Baginda. Beri aku waktu 3 hari. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke hutan dan mencari jejak harimau. Ia tidak membawa apapun selain sekantung daging. Ketika menemukan harimau itu,
ia melemparkan daging tersebut ke arah harimau. "Aku tidak akan melawanmu, tapi aku bisa menjadi temanmu," katanya sambil duduk di kejauhan. Hari kedua, Abu Nawas kembali dan membawa lebih banyak daging. Harimau itu mulai mendekat, meski masih menjaga jarak. Pada hari ketiga, harimau itu mengikuti Abu Nawas hingga ke pinggiran desa, dan akhirnya ia berhasil membawanya ke istana. Raja tertawa terbahak-bahak melihat harimau yang berjalan tenang di samping Abu Nawas. "Bagaimana kau melakukannya?" tanya raja. "Dengan kesabaran dan daging yang cukup, bahkan harimau pun bisa menjadi teman, Baginda," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah peristiwa itu, Abu Nawas semakin dihormati. Namun, para menteri yang iri terus berusaha menjatuhkannya. Suatu malam, salah satu menteri mendatangi rumah Abu Nawas. "Aku tahu kau pintar, tapi seberapa pintarkah kau sebenarnya?" tanya menteri itu dengan nada menantang. "Apa maksudmu?" balas Abu Nawas. "Kita lihat saja besok di hadapan raja," jawab menteri itu sambil meninggalkan rumahnya. Keesokan harinya, menteri itu membawa sekantong emas dan berkata kepada raja, "Baginda, aku ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Jika ia bisa menebak berapa keping emas yang ada dalam kantong ini, maka kantong ini miliknya." Raja mengangguk dan memandang Abu Nawas. "Berapa isinya?" tanya raja. Abu Nawas berjalan mendekat dan mengambil kantong itu, lalu menggoyangkannya. Ia mendekatkannya ke telinga, mendengarkan suara kepingan emas yang saling beradu. "Baginda, di dalam kantong ini terdapat cukup banyak emas untuk membuat menteri ini gelisah, tapi tidak cukup untuk membuatnya merasa aman," jawab Abu Nawas. Raja tertawa keras. "Jawaban yang luar biasa. Kantong itu milikmu, Abu Nawas." Menteri itu hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ia telah dikalahkan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Seiring waktu, Abu Nawas terus hidup dengan cara yang sama, menertawakan dunia, membantu mereka yang membutuhkan, dan melawan ketidakadilan dengan kecerdasannya. Hingga suatu hari, Abu Nawas menghilang dari istana tanpa kabar. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kemana perginya Abu Nawas. Namun, legenda tentangnya tetap hidup, dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka yang mengenalnya berkata, Abu Nawas tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap hidup dalam setiap tawa dan kebijaksanaan yang kita bagikan. Dan di sudut pasar Baghdad, seorang pengemis tua sering kali berkata kepada anak-anak yang mendengarkan, "Pernahkah kalian mendengar tentang Abu Nawas? Ia adalah teman sejati kehidupan." Hari demi hari berlalu, dan kisah tentang Abu Nawas semakin menyebar luas. Orang-orang tak pernah bosan membicarakan kejenakaannya yang syarat makna. Namun, di balik semua itu, Abu Nawas menyimpan keinginan sederhana, hidup damai dan membantu sesama. Suatu pagi, Abu Nawas duduk di tepi sungai sambil merenungkan kehidupannya. "Mungkin sudah waktunya aku meninggalkan istana untuk sementara," gumamnya. Ia merindukan ketenangan desa tempat ia dibesarkan, jauh dari hiruk-pikuk kemewahan dan intrik istana. Saat ia berjalan menyusuri desa, seorang anak kecil berlari menghampirinya. "Abu Nawas, ibuku sakit, tolong bantu kami," pinta anak itu dengan air mata berlinang. Tanpa ragu, Abu Nawas mengikuti anak itu. Di sebuah gubuk sederhana, seorang wanita terbaring lemah. Abu Nawas duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya.
Bu, kau harus kuat. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Tanyanya lembut. Wanita itu tersenyum tipis. Aku hanya butuh sedikit makanan untuk bertahan, jawabnya lirih. Abu Nawas segera berkeliling desa dan mengetuk setiap pintu. Tetangga yang baik adalah harta yang sesungguhnya. Mari kita bantu saudara kita yang sedang kesulitan, katanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Dalam hitungan jam, gubuk kecil itu dipenuhi dengan makanan dan bantuan dari para tetangga. Wanita itu meneteskan air mata. Terima kasih, Abu Nawas. Kau memang anugerah bagi desa ini, ucapnya. Meski telah membantu banyak orang, Abu Nawas tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Di malam yang sunyi, ia berdoa, "Ya Tuhan, tunjukkan jalan terbaik untuk hidupku. Aku ingin terus membawa kebaikan di dunia ini." Tak lama setelah itu, Raja Harun al-Rasyid kembali memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, aku merindukan cerita-ceritamu. Apa yang kau lakukan selama ini?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum. "Hamba hanya berjalan di antara rakyat kecil, Baginda. Kadang, kebijaksanaan sejati justru datang dari mereka yang hidup sederhana," jawabnya. Raja mengangguk setuju. "Kau benar, Abu Nawas. Tapi aku ingin memberimu tugas lain. Kali ini, aku ingin kau mencari jawaban atas pertanyaan ini. Apa yang paling berharga di dunia ini?" Abu Nawas terdiam. Ia tahu ini bukan pertanyaan biasa. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Izinkan hamba mencari jawabannya, Baginda. Beri hamba waktu 1 minggu." Dalam perjalanannya mencari jawaban, Abu Nawas bertemu dengan seorang kakek tua di pinggir jalan. "Kek, menurutmu, apa yang paling berharga di dunia ini?" tanyanya. Kakek itu tertawa pelan. "Yang paling berharga adalah waktu. Sekali berlalu, ia tak akan pernah kembali," jawabnya. Abu Nawas mengangguk. Ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang saudagar kaya. "Tuan, apa yang paling berharga menurutmu?" Saudagar itu tersenyum bangga. "Emas dan perak. Dengan itu, aku bisa memiliki segalanya," katanya yakin. Namun, Abu Nawas tidak langsung menerima jawaban itu. Ia tahu, kekayaan bukanlah segalanya. Di sebuah hutan, Abu Nawas bertemu dengan seorang petani. "Apa yang paling berharga dalam hidupmu?" tanyanya. Petani itu menjawab, "Keluarga. Tanpa mereka, hidup ini akan terasa hampa." Abu Nawas tersenyum. "Mungkin jawaban itu yang aku cari," gumamnya. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana. Raja menatapnya dengan penuh penasaran. "Apa jawabanmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, yang paling berharga di dunia ini adalah cinta dan kasih sayang. Karena dengan cinta, orang bisa berkorban, dan dengan kasih sayang, orang bisa memaafkan." Raja terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan. "Luar biasa, jawabanmu selalu menghangatkan hati, Abu Nawas." Sejak hari itu, Raja semakin mengandalkan Abu Nawas sebagai penasihatnya. Namun, Abu Nawas tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat biasa. Ia tetap berjalan di pasar, membantu siapa saja yang membutuhkan, dan menghibur mereka dengan cerita-ceritanya yang jenaka. Suatu sore, seorang pemuda mendekatinya. "Abu Nawas, aku ingin menjadi sepertimu.
Bagaimana caranya? Abu Nawas tersenyum lembut. Jadilah dirimu sendiri, nak. Kebaikan dan kecerdikan itu ada di dalam setiap hati manusia. Kau hanya perlu berani menggunakannya. Pemuda itu mengangguk dengan semangat. Terima kasih, Abu Nawas. Aku akan ingat nasihatmu. Waktu terus berlalu, dan Abu Nawas semakin dikenal sebagai legenda hidup. Tapi bagi dirinya, ia hanyalah seorang pria sederhana yang ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Di akhir hidupnya, Abu Nawas menghabiskan hari-harinya di desa kecil, dikelilingi oleh anak-anak yang tertawa mendengarkan kisah-kisahnya. Ia sering berkata, "Selama ada tawa dan kebaikan di dunia ini, aku akan selalu hidup di hati kalian." Dan begitulah, meski Abu Nawas telah tiada, kisah-kisahnya tetap abadi, mengajarkan dunia bahwa kebijaksanaan seringkali tersembunyi di balik tawa.